Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Nabila Veronisa dan rekan saya Poppy Septi Alfa. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang responsibility centers, revenue and expense centers. Nah, atau dengan kata lain kita akan membicarakan mengenai pusat tanggung jawab. Nah, mengenai pusat tanggung jawab itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan Saudari Poppy, apa sih yang dimaksud dengan pusat tanggung jawab? Baik, terima kasih Bill. Untuk pusat tanggung jawab itu merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kontak dalam bagian organisasi. Nah, pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki, di mana pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi, di mana pergeseran kerja dan unit organisasi kecil lainnya. Nah, departemen bisnis yang memiliki beberapa unit organisasi yang lebih kecil menduduki posisi yang lebih tinggi dan dalam hierarki tersebut. Nah, dari sudut pandang dari manajer senior dan dewan direksi bahwa perusahaan secara keseluruhan merupakan pusat tanggung jawab, meskipun istilahnya biasanya berkenaan dengan unit-unit dalam perusahaan. Tanggung jawab manajer dalam pusat pertanggungjawaban merupakan untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input yang digunakan dengan output yang dihasilkan, dikaitkan dengan target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan untuk output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Nah, itu untuk pusat tanggung jawab. Tadi kan saya sudah menjelaskan pusat tanggung jawab itu apa, dan selanjutnya pasti pusat tanggung jawab itu memiliki tujuan tersendiri. Nah, bisa Nabila menjelaskan tujuan dari pusat tanggung jawab itu apa? Baik, berbicara mengenai tujuan adanya pusat pertanggungjawaban atau pusat tanggung jawab gitu ya. Nah, pusat tanggung jawab itu kan seperti yang sudah dijelaskan oleh Poppy bahwa ada satu unit yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya gitu. Yang tujuannya tuh untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Adapun manfaat dan tujuan yang hendak dicapai dengan membentuk pusat pertanggungjawaban itu antara lain itu adalah yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Kemudian ada untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi, lalu untuk memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Kemudian uh, untuk tujuan lainnya adalah untuk mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban manajer pusat. Kemudian ada juga mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan ke karyawan. Kemudian sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Atau dengan kata lain, tujuan dari dibentuknya pusat pertanggungjawaban itu adalah untuk mempermudah dalam hal tanggung jawab dan pengendalian pendapatan, beban, laba, serta investasi. Kemudian untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir adalah untuk eh, berkaitan dengan ide pembentukan pusat tanggung jawab yang didasarkan pada pemikiran tentang pengendalian atau span of control, sehingga mempermudah dalam pengendalian suatu unit organisasi atau aktivitas. Nah, kan kita sudah berbicara tuh dari definisi, pengertian dari pusat pertanggungjawaban itu apa, lalu tujuannya, dibentuknya pusat pertanggungjawaban itu apa, gitu. Kemudian mungkin kita bisa lanjut membicarakan mengenai sifat dari pusat tanggung jawab itu sendiri. Opi, bisa dijelaskan sifat dari pusat tanggung jawab ini bagaimana? Baik, kita membahas mengenai sifat pusat tanggung jawab. Nah, pusat tanggung jawab itu muncul guna untuk mewujudkan satu atau lebih maksud. Nah, di mana dengan keseluruhan perusahaan ini memiliki
cita-cita, dan manajer senior menentukan sejumlah strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan ini adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Karena setiap organisasi merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab, maka setiap pusat tanggung jawab telah memenuhi tujuannya, maka cita-cita organisasi tersebut juga telah tercapai. Nah, pusat tanggung jawab ini menerima masukan dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa-jasa dengan menggunakan model kerja kapital seperti persediaan piutang, peralatan, dan aktiva lainnya. Pusat tanggung jawab ini melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir untuk mengubah input menjadi output. Nah, baik yang berwujud atau tidak berwujud. Dalam sebuah pabrik contohnya outputnya itu berbentuk produk jadi dalam unit-unit staf untuk outputnya berbentuk jasa. Produk-produk yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab bisa saja kemungkinan diserahkan ke pusat tanggung jawab yang lain, di mana output tersebut kemudian menjadi input atau bisa langsung dilempar ke pasaran sebagai output secara keseluruhan. Nah, pendapatan adalah jumlah yang diperoleh dari proses penyediaan output. Nah, itu mengenai sifat pusat tanggung jawab. Selanjutnya, selanjutnya mengenai pusat tanggung jawab pasti memiliki suatu manfaat. Nah, bisa Nabila menjelaskan manfaat dari pusat tanggung jawab itu apa sih, Bil? Baik, mengenai manfaat pusat tanggung jawab itu sendiri. Sekilas mungkin tadi sudah disebutkan ketika berbicara mengenai tujuan, gitu kan, seperti sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, terus memfasilitasi terbentuknya goal congruence, kayak gitu. Tapi uh, singkatnya atau simpelnya, manfaat dari pusat tanggung jawab ini sendiri antara lain adalah yang pertama, menjadikan mutu pengambilan keputusan itu semakin baik daripada sebelumnya gitu, atau daripada ketika pusat pertanggungjawaban ini tidak ada gitu, karena dipersiapkan atau dibuat oleh pimpinan yang berada di tempat terjadinya isu-isu relevan. Terus manfaat lainnya antara lain adalah berkurangnya beban manajemen puncak sehingga bisa lebih memfokuskan pada konsep pengendalian yang lebih strategis, dan bagi pimpinan suatu pusat pertanggungjawaban itu sendiri, pendelegasian wewenang dapat dimanfaatkan sebagai ajang pengembangan inovasi dan kreativitasnya untuk mengantisipasi promosi dirinya ke jenjang lebih tinggi dalam level jajaran manajemen perusahaan. Singkatnya begitu berbicara mengenai manfaat dari pusat pertanggungjawaban ini sendiri gitu. Nah, kemudian mungkin kita bisa lanjut berbicara mengenai cara kerja dari pusat pertanggungjawaban Sadari Pekih. Bagaimana cara kerja pusat pertanggungjawaban ini? Untuk cara kerja pusat tanggung jawab ini, pusat tanggung jawab bisa menerima input berupa bahan baku, tenaga kerja, jasa-jasa dengan modal kerja atau kapital berupa persediaan, piutang, peralatan, aktiva lainnya untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam mengubah input menjadi output yang berupa barang atau jasa. Nah, selanjutnya itu cara kerja selanjutnya itu manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Nah, itu merupakan cara kerja pusat tanggung jawab. Nah, tadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa manajemen itu bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Nah, bisa Nabila menjelaskan hubungan antara input dan output itu bagaimana? Baik, hubungan antara input dan output pada sis pada si pertanggungjawaban. Tadi kan disebutkan bahwa manajemen itu bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Oh, nah, sekarang berbicara mengenai hubungan antara input dan output. Nah, manajemen itu bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Jadi, manajemen itu mengoptimalisasi hubungan antara input dan output gitu kok. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu tuh bersifat timbal balik dan langsung. Contohnya tuh pada departemen produksi, input bahan baku itu menjadi bagian fisik dari barang jadi.
Nah, di sini pengendalian berfokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi serta standar mutu yang benar, tepat waktu, dan juga sesuai dengan jumlah yang diminta. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalisasi hubungan antara input dan output. Sumber daya yang digunakan seperti bahan baku, tenaga kerja, jasa-jasa itu diukur dari segi biayanya. Sebagai contoh di departemen produksi tadi, inputnya dalam bentuk bahan baku masih dapat dilihat pada produk jadi. Sedangkan untuk pengendalian itu difokuskan pada bagaimana memanfaatkan input minimal untuk menghasilkan output yang diinginkan, yaitu sesuai dengan ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan pada waktu dan kuantitas seperti yang diinginkan. Jadi, hubungan antara input dan output pada pusat pertanggungjawaban ini itu sendiri pada dasarnya itu adalah manajemen itu bertanggung jawab dalam hal mengoptimalisasi hubungan antara input dan output gitu kok. Nah, selanjutnya tuh dalam hal pengukuran mungkin kok mengukur input dan output itu sendiri bagaimana? Oke, baik. Terima kasih, Bill, untuk mengukur input dan output. Nah, kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik. Dan dalam sistem pengendalian ini, manajemen satuan-satuan kuantitas tersebut diterjemahkan ke satuan moneter berupa uang. Nah, uang itu merupakan penyebut umum yang memungkinkan nilai dan berbagai sumber daya yang beragam untuk digabungkan dan dikombinasikan. Nah, jumlah moneter yang dihasilkan tersebut disebut sebagai biaya. Biaya ini merupakan suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh pusat tanggung jawab. Nah, input itu tersendiri merupakan sumber daya yang digunakan oleh pusat tanggung jawab. Nah, lebih mudah untuk mengukur biaya input daripada dipergunakan oleh pusat tanggung jawab. Nah, tidak ada tolak ukur untuk mengukur output. Bahkan organisasi-organisasi tidak berupaya untuk mengukur output dari masing-masing tanggung jawab. Nah, input itu tersendiri digunakan kebanyakan, kan tadi sudah dijelaskan bahwa dalam ukuran-ukuran fisik. Contohnya itu misalnya jam kerja atau liter BBM. Untuk kepentingan sistem pengendalian manajemen ini, ukuran fisik tersebut diterjemahkan menjadi satuan moneter. Yang diukur dalam pusat tanggung jawab adalah tingkat efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk tingkat efisiensi dalam mengukur input dan output ini, perbandingan antara output dan input terhadap jumlah output per unit untuk input dalam membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Nah, untuk efektivitasnya, hubungan antara output dengan sasaran yang harus dicapainya. Semakin besar output yang dikontribusikan, semakin efektif. Oke, tadi kan itu mengenai mengukur input dan output. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pusat tanggung jawab. Bisa Nabila jelaskan mengenai jenis-jenis pusat tanggung jawab itu bagaimana? Baik, mengenai jenis-jenis dari pusat pertanggungjawaban itu sendiri. Ada dua jenis kayak gitu. Nah, yang pertama itu jenis-jenis pusat tanggung jawab itu dibagi berdasarkan satu, sifat pekerjaan yang dilakukan. Apakah terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. Yang kedua, dibagi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pimpinan puncak. Lalu yang ketiga, itu dibagi berdasarkan pengukuran prestasi. Nah, sedangkan menurut apabila dibagi menurut sifat input atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu ada pusat pendapatan atau revenue centers, di mana pada segmen ini terutama manajer itu bertanggung jawab untuk mencapai pendapatan penjualan. Kinerja akan dievaluasi dengan membandingkan pendapatan aktual yang diperoleh dengan pendapatan yang dianggarkan. Lalu yang kedua itu ada pusat beban atau cost centers, di mana di bawah pusat beban itu manajer bertanggung jawab hanya untuk biaya yang umumnya mencakup departemen produksi, departemen pemeliharaan, departemen sumber daya manusia, dan lain-lain.
Yang ketiga ada pusat laba atau profit center, di mana di bawah pusat laba, manajer bertanggung jawab atas semua biaya dan pendapatan. Di sini manajer akan memiliki semua tanggung jawab untuk membuat keputusan yang akan mempengaruhi baik biaya maupun pendapatan. Kemudian yang terakhir itu ada yang dikenal dengan namanya pusat investasi atau investment centers, di mana pada pusat ini selain harus melihat ke dalam keuntungan, manajer itu juga melihat pada pengembalian dana yang diinvestasikan dalam operasi selama waktunya gitu, Paul. Nah, kan menurut sifat input atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian, yaitu pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, pusat investasi yang sudah disebutkan tadi, itu masih saya disebutkan sekilas gitu ya. Mungkin Poppy bisa menjelaskan lebih rinci kayak gitu, apa saja tugas pusat-pusat tersebut, kriteria pengukurannya, dan lain sebagainya. Poppy. Yang pertama kita akan membahas mengenai pusat pendapatan terlebih dahulu. Nah, di pusat pendapatan ini suatu moneter. Akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk menaikkan input dengan output. Pusat pendapatan ini merupakan unit pemasaran atau penjualan, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual, serta tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan. Pusat pendapatan ini adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya diukur dalam satuan moneter, dan untuk masukannya tidak dihubungkan dengan keluarannya. Nah, pusat pendapatan ini bertanggung jawab dalam bertugas menciptakan pendapatan, dan prestasinya ini diukur berdasarkan perbandingan antara pendapatan yang dianggarkan dengan realisasinya. Nah, pusat pendapatan ini merupakan tingkat untuk mengukur output atau pendapatan dalam satuan moneter. Akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input berupa beban atau biaya dengan output. Untuk pusat pendapatan mempunyai karakteristik. Yang pertama itu unit pemasaran atau penjualan yang tidak mempunyai tanggung jawab atas harga pokok penjualan barang-barang yang dipasarkan. Yang kedua itu karakteristiknya itu penjualan atau pesanan aktual diukur dengan anggaran atau kuota. Yang ketiga itu manajer dianggap bertanggung jawab terhadap biaya langsung dalam unit organisasi, tetapi tidak dapat diukur. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pusat beban. Nah, pusat beban ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur atas dasar masukan atau biayanya. Dalam pusat ini, masukan atau diukur dalam satuan moneter, tapi keluarannya itu tidak selalu dapat diukur dengan uang. Nah, untuk pusat beban ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu, dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya tidak terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. Yang kedua itu diberi wewenang untuk mengatur biaya dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Yang selanjutnya itu prestasi dalam pusat beban ini diukur berdasarkan perbandingan biaya yang dianggarkan dengan realisasinya. Nah, itu mengenai pusat beban. Selanjutnya itu ada pusat beban teknik. Untuk pusat beban teknik ini, sebagian besar biayanya itu mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan, atau biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dapat memadai dan dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Contohnya itu bisa berupa biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, komponen, perlengkapan, dan keperluan-keperluan. Untuk pusat beban teknik ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu input-inputnya dapat diukur secara moneter. Yang kedua, input-inputnya dapat diukur secara fisik. Yang ketiga, jumlah moneter optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Dan untuk pengukuran kinerjanya adalah efisiensi biayanya. Di samping itu, mutu produk dan volume produksinya. Nah, itu mengenai pusat beban teknik. Selanjutnya itu ada pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan ini merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya itu tidak mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan, atau outputnya itu tidak bisa diukur dengan satuan moneter. Contohnya, unit-unit administrasi dan pendukung seperti akuntansi, hubungan masyarakat, atau sumber daya manusia. Nah, untuk
karakteristik dari pusat beban kebijakan ini, inputnya itu dapat diukur dengan satuan unit moneter. Untuk outputnya diukur bukan dalam bentuk fisik. Nah, untuk jumlah optimum input yang akan diproduksi itu untuk satu unit output itu produksi tidak bisa diukur. Nah, pengukuran kinerja pusat biaya kebijakan ini bukan selisih realisasi anggaran atau efisiensi, melainkan peran manajer dalam perencanaan program kerja serta pengendalian dalam pengeluaran uang harus disetujui oleh atasannya. Walaupun kadang itu kebijakan tidak berarti bahwa pertimbangan manajemen tidak dapat diduga atau bersifat insidentil. Oleh sebab itu, biaya yang telah ditetapkan harus diawasi agar tidak melewati jumlah yang telah ditetapkan. Nah, dalam pengukuran kinerja ini, pekerjaan utama bagi seorang manajer pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan dalam membelanjakan suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran. Untuk mengerjakan hal yang dianggap memuaskan, jumlah yang melebihi anggaran merupakan alasan untuk sementara jumlah yang kurang dari anggaran akan mengindikasikan bahwa pekerjaan yang direncanakan belum selesai dilaksanakan. Nah, dalam pusat beban kebijakan ini, sebagian lawan dari pusat beban teknik, laporan keuangan bukan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Nah, itulah penjelasan dari keempat tujuan pengendalian, nih. Pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Baik, saya rasa sampai di sini podcast kita pada malam ini ya, Saudari Popi. Sepertinya sudah cukup mengenai pembahasan materinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya.